Alhamdulillah sampai malam yang ke-20 ini kita masih sehat. Walaupun di mana-mana terjadi kemajuan. Artinya solat makin maju. Ini tak maju, udah maju jauh pula. Jadi apa hikmahnya ini? Inilah namanya seleksi alam. Ibarat kompetisi sepak bola. Dari mulai pertama tanding banyak klubnya, grupnya, sampai terjadi penyaringan mana bola bosa, 8 bosa, 4 bosa, sampailah final. Di malam ini kita sudah berada di fase di 20 terakhir. Jadi alhamdulillah, dalam Islam itu tak diminta jumlah, yang diminta kualitas. Banyak pun kita, tapi kalau kualitasnya jelek, tapi alhamdulillah yang datang ini mudah-mudahan saudara-saudara kita di masjid-masjid yang lain terus semangat sampai, karena kita punya target. Apa target kita? Kita jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tak ada jaminan kita bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang, maka kita maksimalkanlah. Apakah baca Quran, ataukah bersedekah, ataukah sholat tarawih, berzikir, dan lain-lain. Bapak Ibu orang tua kami, diceritakan di dalam Quran ada sebuah kondisi manusia di mana akan menyesal. Diceritakan Allah dalam Quran di surah Munafikun ayat 10. Kondisi keadaan manusia yang dalam keadaan menyesal. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah, wa anfiqu, dan nafkahkanlah, infakkanlah, belanjakanlah, mimma razaqnakum, sebahagian yang telah kami rizkikan kepadamu. Itu penekanan bahwa apa yang kita miliki ini adalah rizki dari Allah. Maka ketika Allah menyuruh kita menginfakkannya, menafkahkannya, itu bahagian dari cara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Infakkanlah apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi kalau sudah mati tak bisa kita lagi berinfak. Itu satu contoh kasus yang diangkat adalah masalah infak. Infakkanlah apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, tak bisa kita lagi berinfak, tak bisa lagi kita sholat, tak bisa lagi kita puasa, tak bisa kita lagi baca Quran. Makanya Nabi Idris alaihi salam ketika datang malaikat Israel kepada beliau ingin mencabut nyawa beliau, Nabi Idris alaihi salam menangis. Ibu, datang malaikat Israel menjumpai Nabi Idris alaihi salam untuk mencabut ruh beliau. Nabi Idris menangis. Wah, sekelas Nabi Idris saja nak dicabut ruhnya menangis, apa lagi kita? Tapi apa latar belakangnya? Ketika ditanya malaikat Israel, mengapa engkau wahai hamba Allah menangis ketika akan dipisahkan jasad dengan ruhmu? Apakah engkau takut meninggalkan dunia dengan kemerlapannya, dunia dengan isinya, kemewahannya? Bercakaplah Nabi Idris alaihissalam, bukan karena aku tidak ingin berpisah dengan dunia dan segala macam isinya, tapi aku menangis bila rohku berpisah dengan jasadku, maka mataku tak bisa lagi melihat keindahan alam, mulutku tak bisa lagi melantunkan zikrullah, aku tak bisa lagi untuk melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Jadi latar belakang Nabi Idris itu menangis karena dia tak ingin selalu, tak ingin dia
tidak mengingat dan mematuhi Allah. Kalau kita latah kita layan, mengapa buat menangis? Itu datang malaikat Israil, mengapa buat menangis? Lah kalau mati aku besok ni kalau buat kau balik dari bawah betul-betul isu. Mengapa ibu menangis kalau mati aku tak sempat lah aku bayar dah menggendong cucuku. Tak Ustaz, mengapa aku menangis? Motor dan bawa aku ambil dan bawa lunas. La ilaha illallah. Kita selalu terfokus kepada kemewahan, kebendaan, tapi sesungguhnya yang membuat Nabi menangis adalah ketika berpisah ruh dengan jasad, maka kita tidak bisa lagi membaca kalam Allah. Lalu sebelum sampai ke situ kita diingatkan, jangan kamu menyesal. Ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, tapi dia tidak mau, maka begitu datang kematian, apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb, seandainya kau panjangkan umurku, kau tundakan ajalku sesaat saja, misalkanlah 5 menit saja, Allah jangan matikan aku dulu, kasih aku waktu 5 menit saja ya Rabb. Lalu kalau dikasih waktu, fa'as-saddaqah, aku akan bersedekah. Oh, tak bisa lagi, karena dia sudah mati. Itulah satu gambaran penyesalan yang diceritakan Allah dalam Quran. Ketika kita punya harta tidak mau membantu sesama kita, maka mati kita akan dalam keadaan menyesal. Lalu ulama mengkiaskan, macam mana dengan sholat? Oh, sama Pak. Berjuta orang kini ingin dihidupkan kembali hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dengarkan rintihan orang yang ada di kuburan itu, ya Allah hidupkan kami balik, solat kami Allah, ya Allah hidupkan kami balik, takkan kami bukakan aurat kami ini ya Allah, ya Allah hidupkan kami balik biar kami baca kalammu dalam keseharian kami. Tapi sebelum sampai ke situ, ibu bapa orang tua kami, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, baca Quran, berpuasa, bersedekah, berinfak, bahkan sampai malam ni kita masih diizinkan untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan solat tarawih, solat witir, berdoa bersama, bertasbih, bertahmid dan lain-lain. Mudah-mudahan ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.